Haleluya, haleluya. Shalom. Salam jumpa kembali dengan Om Jono dalam kata hari ini. Satu sukacita yang bisa saya ungkapkan buat teman-teman semua. Saya berdoa teman-teman semua dalam keadaan yang sehat walafiat dan diberkati Tuhan. Setiap usaha, pekerjaan, keluarga semuanya diberkati. Nah, teman-teman, saya melihat di beranda YouTube saya ketawa geli. Nah, di sini dikatakan Ruben Onsu, Richard Lee, mualaf, tanda-tanda gereja akan kosong, Kristen akan punah. Nah, ini ya, teman-teman. Bagi saya, ini adalah sebuah kejutan besar. Karena biar bagaimanapun kalimat ini itu seakan-akan memberitahukan bahwa Kristen akan punah, tapi dalam tanda tanya. Saya melihat ini dan berpikir, jangan-jangan apa yang disampaikan benar. Karena kalau kita lihat hari-hari ini, khususnya dari serangan-serangan yang dilakukan, yang dilancarkan oleh saudara-saudari muslim ini, begitu gencarnya. Bahkan sampai divideokan dan lain sebagainya. Namun saya juga berpikir, segitukah mereka terhadap kekristenan? Lalu saya renungkan dan saya membuka data-data walaupun melalui Google, saya melihat luar biasa karya Tuhan Yesus di dalam kehidupan orang-orang Kristen, khususnya di Indonesia. Kenapa? Karena saya melihat data khususnya orang-orang Kristen di Indonesia bukan malah turun, tapi justru tambah naik. Ini luar biasa. Jadi kalau ada anggapan bahwa wah orang Kristen tidak lama lagi akan habis, hey, lihat datanya dulu. Iya kan? Lihat datanya dulu. Saya coba scroll ya. Dan saya lihat di tahun 2022 dulu. Nah, pada akhir tahun 2022, jumlah penduduk beragama Kristen mencapai 20,65 juta atau 7,43% dari total populasi Indonesia. Lalu saya melihat di tahun 2023, nah ini dia. Nah, di tahun 2023 ini peningkatan yang sangat pesat. Di mana pada tahun ini jumlah orang Kristen itu 29,4 juta. Ya, artinya 29,4 juta umat Kristen yang merupakan 10,47% dari total populasi. Wow, ini luar biasa. Justru ini bukanlah sebuah kemunduran, tetapi sebuah kemajuan. Nah, kita lihat dan kita nggak bisa pungkiri bagaimana orang-orang Kristen yang ada di Indonesia terus berdoa untuk pertobatan jiwa-jiwa, dan akhirnya tuayan demi tuayan itu mulai dialami, mulai dirasakan oleh gereja-gereja tanpa kita sadari, tanpa kita pikirkan. Orang Kristen di Indonesia makin bertambah banyak. Itu karena ada doa-doa yang profetik, doa-doa yang luar biasa. Bukan pendetanya yang hebat, bukan pastornya yang hebat, bukan romonya yang hebat, tetapi Tuhan Yesusnya yang hebat. Dari 20 juta teman-teman, 7% di tahun 2022. Tetapi di tahun 2023 meningkat dengan sangat pesat. 29,4 juta umat Kristen. Dan saya percaya ini akan terus meningkat. Makanya orang-orang berbagai macam cara dilakukan untuk membendung upaya kekristenan ini supaya kekristenan ini terhambat, tidak berkembang di Indonesia. Tetapi dengar baik, selama Tuhan Yesus digaungkan,
selama Tuhan Yesus dipuji dan disembah, tidak ada satupun yang dapat menghalangi pekerjaan Tuhan Yesus di Indonesia, di dunia ini. Tidak ada, siapapun dia. Kalau ada orang yang menghalangi pekerjaan Tuhan, pemberitaan Injil di Indonesia, dia akan berurusan dengan Tuhan. Dan ada banyak kesaksian. Orang-orang yang dulunya tutup gereja, tiba-tiba ya menjadi Kristen. Orang-orang yang dulunya benci dengan Kristen, tiba-tiba masuk gereja, percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada banyak orang yang mengalami hal-hal seperti ini. Salah satu contohnya misalnya Saifuddin Ibrahim. Ya, siapa lagi? Asmiranda, dia adalah seorang artis. Dia menjadi percaya kepada Tuhan karena mengalami perjumpaan sendiri dengan Tuhan Yesus. Akibat dari apa? Akibat dari doa-doa orang benar. Itu sebabnya orang Kristen tidak pernah gentar. Orang Kristen kuncinya hanya di dalam doa, tidak pernah takut. Karena orang Kristen sudah dijamin keselamatannya. Apapun yang terjadi, hanya doalah yang sanggup mengubah dari yang gak mungkin menjadi mungkin. Orang-orang Islam, ya khususnya yang tidak senang dengan orang-orang Kristen, berusaha untuk menghalang-halangi kemajuan orang Kristen dengan berbagai macam cara, melalui media lah, melalui streaming lah, dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya tujuan mereka itu orang Kristen itu tidak bertambah. Sampai-sampai ada satu video dulu itu yang mengusulkan untuk mengawini orang Kristen, dihamili dulu. Seperti itu teman-teman. Saya melihat ini luar biasa. Nah, di tahun 2024 teman-teman. Ya. Di tahun 2024. Nah ini, data terbaru umat Kristen itu bertambah lagi 29,2 juta jiwa. Naik teman-teman ya. Sekarang sudah 10,48%. Wow. Mari umat Tuhan di Indonesia, di seluruh dunia berdoa agar Indonesia dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Apapun yang akan dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Yesus, Tuhan akan membela. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Kita punya Tuhan yang hidup. Tuhan yang dahsyat. Teman-teman, ini adalah bukti bahwa kekristenan di dunia ini semakin berkembang. Salah satunya adalah misalnya ini. Ini adalah Raja Kuwait. Raja Kuwait yang bertobat dan percaya Tuhan Yesus. Ya, saya lihat ini di YouTube-nya Mas Louis Prasetyo. Dan juga ada di bawah juga Followers of Christ News. Ini mengungkapkan bahwa kekristenan di dunia ini makin bertumbuh pesat. Walaupun memang di satu sisi ada juga yang keluar dari kekristenan itu. Kemudian Alkitab bicara buat kita di dalam Injil Matius pasal 28 ayatnya yang ke-19 dan 20 dikatakan seperti ini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kristen hari-hari ini diintimidasi. Kristen hari-hari ini dipersekusi. Ya, dilarang beribadah, dilarang untuk mendirikan gereja, izin gereja tidak keluar-keluar, sampai harus difasilitasi oleh pemerintah. Tetapi sampai hari ini gereja tetap hidup. Orang-orang Kristen tetap militan. Kenapa? Karena Alkitab bilang ada Tuhan Yesus yang menyertai sampai akhir zaman. Orang mau bakar gereja, I don't care. Orang mau tutup gereja, gak peduli. Orang mau tutup beribadah, gak peduli. Orang tidak mau memberikan izin untuk beribadah, tidak peduli. Selama Tuhan Yesus beserta dengan orang-orang Kristen, beserta dengan kita semua orang-orang yang percaya kepadanya, Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Teman-teman,
Orang Kristen nggak perlu ketar-ketir. Karena orang Kristen tahu apa yang harus dilakukan. Orang Kristen tidak akan punah, tetapi orang Kristen akan bertambah banyak. Apakah orang Kristen akan punah? Orang Kristen justru akan bertambah maju, akan bertambah pesat. Coba kita lihat hari-hari ini orang-orang Kristen berinovasi, teknologi berinovasi terus. Nah, ada anak-anak Tuhan yang ada di dalam. Orang-orang percaya tidak akan pernah takut lagi. Orang-orang yang berpengetahuan, yang memiliki jabatan, mereka tidak ragu-ragu lagi untuk mencari Tuhan. Mereka membangun persekutuan-persekutuan doa di setiap perusahaan-perusahaan. Supaya apa? Supaya perusahaannya tetap kuat, tetap hidup. Ada kegerakan-kegerakan di dalam perusahaan tersebut. Ya, dan hari-hari ini kita bisa melihat penuaian demi penuaian terjadi. Itu sebabnya orang mau bilang apa? Selama kita mengandalkan Tuhan, Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Doa saya, kita tetap berdoa buat jiwa-jiwa orang-orang Islam, orang-orang Buddha, orang-orang Hindu yang belum mengenal Tuhan agar mereka percaya, agar mereka diselamatkan. Di dalam Tuhan Yesus hanya ada keselamatan. Tuhan bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kata Yesus. Itu sebabnya percaya kepada Yesus, maka engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati.